أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Alzheimer, cara terbaik melupakan mantan, webinar persembahan Meaningful Ways bersama Dr. Gustav. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Dr. Gustav dipersilakan dokter. Baik, terima kasih Kang Reza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul datam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Salam sejahtera ya Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Kang Reza, kemudian seluruh tim Meaningful Ways di belakang layar yang sudah senantiasa mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang terbaik. Juga yang saya banggakan, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu, keluarga besar dari Meaningful Ways dimanapun berada. Ya, salam kenal juga mungkin yang baru melihat saya pada pagi hari ini. Salam bertemu kembali, salam jumpa lagi buat Bapak Ibu yang sudah kenal, yang sudah sering ya belajar bareng bersama saya. Rasanya rindu banget ya selama kurang lebih mungkin kalau dihitung sekitar 10 hari lah ya nggak ketemu Bapak Ibu. Alhamdulillah Allah izinkan hari Kamis pagi hari ini bisa jumpa lagi dan insya Allah di Kamis-Kamis yang akan datang insya Allah ya. Dan barangkali mungkin kalau Bapak Ibu ada ikut di kelas lain yang masih dengan jumpa dengan saya ya, Alhamdulillah masih bisa jumpa selalu. Alhamdulillah. Bapak Ibu seperti yang tadi di awal saya sempat cerita ya, eh untuk bisa menerima hadiah yang besar, maka kita harus punya tangan yang cukup besar juga. Makanya sering banget saya bilang, Bapak Ibu, jangan pernah lelah untuk selalu belajar. Karena biasanya rezeki itu mengikuti wadah yang akan menerimanya. Jadi misalnya deh gini, mana mungkin bisa Bapak Ibu menampung air sejumlah 5 liter kalau wadah tempat menampungnya hanya 1 liter saja. Ibaratnya gini, Kak Risa Caca di depan hadapan Kak Risa hanya ada ember 1 liter, sedangkan sebetulnya saya mau bagi air zam-zam 5 liter. Daripada mubazir tumpah 4 liter, ya udah saya hanya tuangkan kepada Kak Risa Caca 1 liter air zam-zam saja. Seandainya kalau Kak Risa Caca tadinya punya lebih dari 1 liter, maka akan mendapatkan lebih. Nah, tapi jangan menyerah teman-teman masih bisa punya waktu untuk selalu menambah. Menambah ukuran wadah tempat menampung rezeki itu datang. Ya, sama seperti ketika Bapak Ibu belajar gitu kan. Artinya Bapak Ibu sedang menambah wadah rezeki tempat rezekinya nanti datang. Rezekinya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya bisa dari manapun. Dari orang lain, dari sahabat, dari orang tua, dari suami atau dari anak, ya, dari istri, dari para guru dan lain sebagainya, ya. Dan ini juga saya mau bekalkan atau mau titip ke teman-teman, berdoa atau mengaminkan ajakan orang lain yang ngajakin teman-teman berangkat umroh itu penting. Dan itu baik. Menyambut ajakan orang untuk umroh itu adalah hal yang baik. Dan akan lebih baik lagi kalau teman-teman menyambutnya bukan cuma dengan amin, tapi dengan tindakan. Saya sedikit kasih bocoran.
supaya teman-teman nanti tidak bukan sia-sia ya, ibadah umrohnya bisa lebih maksimal, lebih kuat lagi. Teman-teman perlu diketahui bahwa umroh itu adalah ibadah yang basisnya jalan kaki. Katakanlah teman-teman dapat hotel ya, tidak terlalu dekat lah dengan Masjidil Haram misalnya ya. Kita dapat hotelnya misalnya jaraknya 1 kilo dari masjid. Nah, berarti jalan kaki dari masjid, sorry, dari hotel ke masjid sudah 1 kilo. Kemudian ditambah dengan ibadah umroh itu kan ada tawaf. Tawaf yang paling dekat saja, kita misalnya kita berada di Mataf yang sekitar Ka'bah, dengan total 7 kali putaran itu bisa sekitar 3 sampai 4 kilometer total perjalanan kaki kita. Berarti sudah 1 kilometer ditambah 3 kilometer perputaran tawaf. Iya itu kalau kita dapatnya dekat Ka'bah. Kalau ternyata Ka'bah lagi penuh, otomatis kita tawafnya itu di lantai 2. Dan itu putarannya radiusnya lebih luas. Berarti jumlah kilometernya lebih besar. Nah, tapi kita hitung yang tadi yang terkecil saja. 1 kilometer ditambah 3 kilometer. Berarti sudah 4 kilometer jarak tempuh kita. Terus habis tawaf, ternyata ada ada rukun umroh yang selanjutnya ialah sa'i. Sa'i itu adalah perjalanan kaki kita dari Sofa ke Marwah, bolak-balik sampai 7 kali. Sofa ke Marwah itu totalnya kurang lebih 400 meter jaraknya, bukan totalnya, maaf. Berarti kalau 7 kali kita bolak-balik sama dengan 400 kali 7, ya, yaitu 2.800. Itu kalau benar-benar kaki kita melurus, jalannya lurus. Kan nyatanya kalau kita jalan bisa belok kanan, bisa belok kiri ya. Jadi mari kita bulatkan jadi 3 kilometer lagi. Tadi 1 kilometer dari hotel, tawafnya 3 kilo, sa'inya 3 kilo. Maka di hari itu kita melaksanakan ibadah umroh sudah menempuh jalan kaki kurang lebih 6 sampai 7 kilometer. 1 kali ibadah umroh kita sama dengan berjalan kaki 7 kilometer. Maka cara terbaik untuk memantaskan diri supaya dipanggil Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci ialah selain mengaminkan, selain berdoa, yaitu yang kedua adalah dengan membiasakan kaki kita jalan kaki. Kan saya biasanya ngasih nasihat Bapak Ibu sempetin jalan kaki setiap harinya 2 kilo aja minimal. Ya, karena nanti kalau kemudian kita dipanggil ke tanah suci, jalan kaki kita tuh lebih dari itu. Apalagi kalau hotelnya makin jauh, makin tambah deh tuh kilometer kita. Tapi dok, saya kan pengennya di hotel yang dekat sama Masjidil Haram. Iya bisa aja, tapi harganya pasti semakin mahal. Harga paket umrohnya juga bisa jadi ikut semakin mahal ya. Nah, itu sedikit bocoran dari saya. Sedikit bocoran supaya Bapak Ibu semuanya bisa dapat kesempatan yang sama berangkat umroh ke tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa juga mengucapkan salam langsung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pengen umroh, angkat tangan semuanya ya. Angkat tangan semuanya, pengen umroh, ikutin saya. Udah? Bismillahi Allahu Akbar. Cium. Gitu. Jadi bukan terbalik ya. Bukan dicium dulu baru Bismillahi Allahu Akbar. Ulangi ya. Kita baca dulu. Bismillahi Allahu Akbar. Cium. Nah, semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesempatan untuk beribadah sujud di Masjidil Haram, Kota Mekah, dan di Masjid Nabawi di Kota Madinah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini hari ini hari Kamis ya, hari yang tak kalah spesialnya juga bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena hari Kamis ada sunnahnya yaitu sunnah puasa. Selamat menunaikan ibadah sunnah puasa Kamis bagi yang menunaikan. Bagi yang belum berkesempatan menunaikan juga jangan khawatir, jangan bersedih hati, masih ada hari Senin insya Allah semoga kita semuanya panjang umur. Ahlan wa sahlan Bapak Ibu semuanya yang barusan bergabung ya. Di sini saya juga mengundang dari keluarga besar Universitas Sangga Kota Bandung ya. Nah ini alma mater saya, S2 saya di situ ya. Magister Kesehatan Masyarakat saya ambil
studinya di situ di Universitas Sanggabuana. Ini guru-gurunya, dosen-dosennya luar biasa baik banget semuanya. Nah, saya izin ngundang teman-teman semuanya kolegium dari USB. Selamat bergabung. Nggak tahu nih udah pada gabung atau belum, karena saya nggak bisa ngecek. Tapi semoga udah pada gabung semua, Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara mudah untuk melupakan mantan. Mantan apa sih? Ya, mantan bos gitu kan ya. Apalagi mantan karyawan, mantan apa lagi? Mantan debt collector. Tapi mungkin di sini ada yang barusan menikah dan baru saja lepas move on dari masa lalu ya. Kalau memang betul-betul belum bisa melupakan masa lalu, silahkan berdoa sama Allah, minta dilupakan lewat cara yang terbaik. Jangan sampai melupakan mantannya dengan cara Alzheimer. Ya jangan, itu pedih. Nggak enak rasanya terkena Alzheimer. Nanti teman-teman akan ngerasain deh. Atau bukan ngerasain, sorry, astagfirullah. Bukan ngerasain. Teman-teman akan paham kenapa Alzheimer itu nggak enak. Nah, di materi ini saya akan jelaskan, akan kenalkan ya. Cuman di sini yang akan saya sampaikan ialah Alzheimer dengan sudut pandang awam. Jadi bukan berarti saya menjelaskan dengan bahasa-bahasa kedokteran, enggak ya. Karena teman-teman mayoritas di sini adalah teman-teman yang bukan dari kesehatan. Jadi saya menyampaikannya pun dengan bahasa yang awam, insya Allah dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh siapapun. Ya. Dan di sini ada visualisasi materi yang bisa saya tampilkan ya teman-teman, sambil persiapan teman-teman membuka catatan atau pulpen. Mungkin barangkali ada yang mau mengikat ilmu dengan tulisan, karena teman-teman dengan teman-teman menulis berarti teman-teman memberikan dua kesempatan atau dua ilmu tadi, dua impuls tadi masuk lewat dua pintu. Pintu pertama ialah lewat pintu mata, visual, dan pusat penglihatan itu ada di otak bagian belakang, di lobus occipitalis di belakang, dan kemudian dibantu dengan tulisan atau kinestetik. Jadi pintu masuk informasi yang kedua atau impuls yang kedua lewat kinestetik. Dan motorik ini dikuasai di otak kita bagian kanan sampai ke atas, saya pokoknya di tepi kanan, atas, dan ke kiri. Ya, jadi dua pintu tadi harapannya adalah semakin mempertajam memori dan semakin memberatkan memori teman-teman, semakin ingat, semakin gampang ngingetnya. Ya, dan inilah dia Alzheimer. Jauhi penyebabnya, bukan orangnya. Jangan kebalik. Yang kita jauhi malah orangnya. Justru orang-orang yang sekarang sedang Allah uji kesehatannya dengan Alzheimer, atau misalnya ada anggota keluarga yang terkena Alzheimer, kita itu harus berikan support. Kenapa? Karena Alzheimer ini sangat-sangat berat ujiannya bagi kita. Tapi mungkin bagi orang yang mengalaminya, kenapa dia diberikan ujian seperti itu, berarti dia mampu. Ya, jadi jangan senang dulu teman-teman. Ketika kita melihat ada orang diberi atau sedang mengalami suatu kesulitan, bisa jadi kita tuh ngiri ya. Ya Allah, berarti dia mampu. Saya nggak diberikan ujian seperti itu saat ini, berarti mungkin saat ini saya tuh rapuh. Berarti saat ini tuh saya nggak sekuat dia. Nah gitu loh. Itu kalimat motivasi positif. Itu kalimat positif yang bisa kita jadikan motivasi untuk diri sendiri dan motivasi untuk orang itu. Jangan sampai kemudian kita hanya sekedar oh semangat ya, sabar ya gitu kan. Bisa jadi besok dia sembuh dari masalah itu, kita yang kena masalah itu. Lalu kemudian kita nangisnya lebih kenceng daripada dia. Nah gitu loh ya. Nah ini disampaikan langsung oleh saya, Dr. Gustaviansyah ya. Ya siap Bapak Ibu semuanya. Nah, pertama saya mau kita satu visi, kita punya tujuan yang sama. Kenapa kita mempelajari Alzheimer? Teman-teman bisa nggak bantu saya? Mungkin kita kayak, Alhamdulillah, aduh, bersin. eh Mungkin kita bisa kayak main kayak Family 100 ya. Family 100, kira-kira apa nih yang jadi tujuan? Ya, boleh diketik di kolom chat.
Siapa tahu ada yang kena tujuannya. Monggo, coba ditulis. Apa kira-kira tujuannya teman-teman belajar Alzheimer atau belajar pagi hari ini deh? Nih ada yang sudah nulis. Kak Yanti, Teh Yanti, sorry. Tidak pikun. Kak Cici, biar tidak pikun. Kak Mediana menambah pengetahuan agar terhindar agar tidak. Waduh, 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 cepet, cepet. Tadi masih satu-satu enak bacanya. Sekarang baru deh nyahok. Rame banget yang nulis. Alhamdulillah. Ini kalau saya simpulkan dari mata cepat saya, lah mata cepat. Ada yang nulis supaya tidak kena, berarti apa? Mencegah ya. Kemudian ada yang menambah pengetahuan. Nah, ini Masya Allah. Biar tahu Alzheimer itu seperti apa. Mengambil pelajaran, oke. Ingin sehat lahir batin. Jangan sampai jadi tukang lupa. Ya, ya. Kalau ditagih hutang biasanya langsung jadi Alzheimer tuh orang-orang tuh biasanya tuh. Oke, paham untuk mencegahnya. Oke, oke. Sip, 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 sip. Good, good, good. Cukup, cukup, cukup. Cukup, teman-teman. Cukup, cukup. Sembakonya terbatas, Bapak Ibu. Jangan semuanya ngetik habis nanti sembakonya nggak kebagian. Udah, udah. Cukup. Sip, sip, sip. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita buka yuk. Ada yang kena nggak nih jawaban dari teman-teman? Yang pertama, kita lihat. Wasilah pencegahan. Kena ya tadi ya. Banyak tuh yang nulis tuh, supaya nggak kena. Tahu ilmunya, artinya kita juga tahu bagaimana penyakit itu datang. Dan lewat pintu mana saja dia datang. Jadi kita bisa cegah ya karena kita tahu nih bagaimana penyakit itu datang dan datangnya lewat mana. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, wasilah beramal. Tulisannya kira-kira kelihatan lah ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin Kang operator boleh gedein dikit aja, di zoom dikit ya. Saya kok lupa ya ini tulisannya fontnya yang kecil ya. Tapi nggak apa-apa sambil saya bacain ya. Jadi yang kedua tujuannya adalah wasilah beramal. Wasilah beramal itu maksudnya ialah alasan untuk selalu bersyukur, menolong orang lain, meningkatkan derajat keluarga di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, wasilah ridho ya, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mencintai hambanya yang kuat, baik fisik, harta maupun ilmu. Nah, jadi dalam rangka kita sedang mencari cintanya atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi hambanya yang kuat ya gitu. Tujuannya yang selanjutnya ialah wasilah rezeki, tambah ilmu, artinya tambah peluang. Tambah peluang, insya Allah akan bertambah pula kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aminkan bersama. Amin ya Robbal Alamin. Nah, jadi teman-teman yang tadi ngetik, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kena ya, banyak yang kena ya dengan 4 wasilah ini ya. Alhamdulillah, berarti kita sudah sevisi, sudah satu tujuan. Alhamdulillah. Masya Allah ini ada 870 orang yang bergabung, dikurangin saya sama Kang Reza berdua berarti 868 partisipan. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Selamat bergabung dan selamat belajar deh Bapak Ibu ya. Ayo kita masuk ke slide selanjutnya. Definisi. Definisi tahu ya, definisi itu arti atau makna. Jadi Alzheimer itu Bapak Ibu adalah penyakit otak yang membuat seseorang jadi pelupa. Tuh lihat, saya berikan garis bawah. Kata kunci atau keyword yang pertama adalah pelupa. Kemudian pelupanya yang kayak gimana? Pelupanya ini yang semakin memberat. Ya, makna semakin memberat itu berarti progresif. Tuh, yang pertama kata kuncinya pelupa, dan yang kedua progresif. Progresif tuh dari yang ringan menjadi sedang dan menjadi berat. Nah, itu dia artinya progresif tuh ada progres semakin berat, gitu ya. Dan kata kunci yang ketiga ialah sehingga tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, ini artinya apa? Hendaya. Nah, jadi 3 kata kunci Alzheimer. Nah, jadi teman-teman bisa menjadi kabar bahagia. Oh, berarti saya tidak Alzheimer. Berarti saya bukan Alzheimer. Oh, berarti orang tua saya bukan Alzheimer. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat untuk terwujudnya Alzheimer. Apa itu? Pelupa. Oke. Banyak orang pelupa. Banyak orang yang punya sifat pelupa. Oke. Tapi
Ya, Bapak Ibu, kita tunggu sejenak sepertinya Dokter Gustafnya nge-freeze ya. Mungkin terkendala sinyal di tempat beliau. Kita doakan yang baik-baik, insya Allah. Mudah-mudahan bisa segera lancar kembali. Lagi seru-serunya padahal nih ya baru kita start. Kan akhirnya beliau mesti keluar dulu dari Zoom nih sepertinya. Karena sinyal yang kurang stabil ya. Kena es batu dong. Ya, ya doa berdoa. Itulah kenapa di awal tadi paling penting adalah ketika kita belajar, apalagi ilmu majelis ilmu online ini gitu ya, banyak hal-hal yang memang di luar kendali kita, Bapak Ibu sekalian. Tugas kita mengikhtiarkan yang terbaik dan tentu saja yang paling penting kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ridho sama kita, sama pembelajaran kita di Meaningful Ways gitu ya. Nah, itu betul. Ujian kesabarannya langsung. Mulai seru-serunya malah hilang. Iya ya, kayak lagi sayang-sayang yang ditinggalin mantan gitu ya. Muhun. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kajian webinar Meaningful Ways, nah pastikan ya sudah tergabung menjadi keluarga besar Meaningful Ways. Silahkan, nanti ada info-info selain Dr. Gustaf juga kita ada pemateri-pemateri yang lain, baik itu dari kesehatan, kesehatan mental, bahkan kita ngaji Quran juga tiap pagi, setiap hari insya Allah. Nah, udah masuk lagi nih Alhamdulillah. Oke, dokter, monitor. Aduh, mohon maaf Kang Reza, laptop mati tiba-tiba nggak tahu kenapa ya. Ini lagi sambil nunggu Oh. bisa hidup kembali. Yang penting kita bisa jaga momentum ya. Saya Ya, lanjut dulu pakai am- handphone. Nah, aman dok. slide-nya udah siap belum? Boleh ditampilkan? Allah, mohon maaf ya, udah 890 orang yang join padahal. Aduh, mohon maaf, mohon maaf. Oke, oke, kita lanjut yuk. Tadi sampai di definisi ya. Jadi teman-teman, kata kunci dari Alzheimer yang bisa membantu kita membedakan antara orang yang hanya sekedar lupa sama orang yang memang kemungkinan besar Alzheimer itu ada tiga. Yang pertama ialah dia pelupa, dan yang kedua progresif, dan yang ketiga ialah apa itu? Hendaya. Hendaya itu artinya orang tersebut udah nggak bisa lagi ngurusin dirinya sendiri. Orang tersebut sudah nggak mampu lagi, misalnya contoh, mau makan aja udah nggak bisa, harus disuapin. Mau mandi sudah nggak bisa. Dikasih kunci motor, yang tadinya dia bisa bawa motor, sekarang sudah nggak bisa lagi. Gitu ya. Nah, boleh ditampilkan kata kuncinya dulu ada tiga tadi, biar sama-sama bantu dihafal. Kata kuncinya ada tiga, yaitu yang pertama pelupa, dan yang kedua ialah progresif, dan yang ketiga ialah hendaya. Ayo coba sama-sama diingat. Pelupa, progresif, hendaya. Wih, banyak yang udah catat tuh, alhamdulillah. Bisa lah ya, cuman 3 poin ya bisa dihafal dengan mudah lah ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Siap, siap, siap. Sip. Wah, ini kelihatan Sundanya ya, pakai progresif, Teh Yanti. Iya, iya, monggo, monggo. Yang penting kalau nulis di media sosial jangan pakai P, pakai F, progresif. Kalau nyebutnya nggak apa-apa, progresif. Oke, sip. Oke, kita klik lagi ke selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman. Nanti admin ikutin aba-aba saya ya, karena ini ada beberapa poin yang saya tutup dulu. Ini nih yang membedakan. Oh ya, ya monggo monggo. Yang ada kegiatan selanjutnya, boleh silakan live. Ya hati-hati di jalan. Semoga lancar segala kegiatan. Amin amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman ini ada pembeda, ada yang membedakan antara lupa biasa sama Alzheimer. Tapi Alzheimer yang saya maksud ini bukan berarti teman-teman langsung bisa mendiagnosis orang tersebut Alzheimer ya. Kita hanya mungkin bisa mengira-ngira atau mencurigai, tapi jangan langsung ngecap ya, karena penegakan diagnosis hanya bisa dilakukan oleh dokter, terutama dokter spesialis kesehatan jiwa ya, SPKJ ya. Tapi di sini kita hanya bisa bantu membedakan atau mengira-ngira lah ya, menganalisis. Lupa biasa dan Alzheimer itu ditentukan oleh tiga faktor paling sedikitnya. Yuk kita lihat. Minimal tiga faktornya apa? Yuk, klik yang pertama adalah frekuensi.
ya. Kemudian yang kedua ialah progresif. Kemudian yang ketiga ialah hendaya. Nah, tiga faktor pembeda inilah yang bisa kita bantu kita untuk mengkategorikan antara lupa biasa sama Alzheimer. Ya, Alzheimer itu mirip seperti demensia. Nah, cuman gini, demensia itu dibagi dua. Demensia organik sama demensia non-organik. Nah, demensia organik itu karena penuaan, karena traumatika. Nah, demensia non-organik ini sebagian para ahli mengkategorikan Alzheimer masuk dalam demensia non-organik. Nah, tapi teman-teman sebagai masyarakat awam tidak perlu repot-repot untuk memisahkan itu semua. Itu hanya terminologi untuk kami memudahkan para tenaga ahli, tenaga kesehatan untuk mendiagnosisnya ya. Nah, cuman gini, lupa biasa biasanya frekuensinya hanya pada, boleh diklik, hanya pada hal tertentu saja dia lupa. Misal, contoh, lupa naruh kunci motor. Terus kemudian kalau yang muslim, lupa rokaat sholat. Ya, kita misalnya di dalam batin kita, aduh, ini udah rokaat keberapa ya? Karena belum ikut materi ini, lalu memikir, waduh, saya terkena Alzheimer. Nah, nggak gitu ya. Justru dengan ikut materi ini, jadi teman-teman bisa membedakan. Oh, enggak sih, enggak. Saya belum sampai ke Alzheimer. Nah, itu tadi ada yang nulis definisi dari hendaya ya. Barangkali ada yang mau baca-baca dulu. Arti dari hendaya itu apa? Boleh dibuka di kolom chat. Tadi ada tuh penjelasan yang panjang tuh, hendaya ya. Sedangkan kalau Alzheimer, frekuensinya ialah, coba boleh diklik, semua aspek. Boro-boro cuman naruh kunci. Orang dia juga lupa dia di mana, namanya siapa, ini hari apa. Bener, orang Alzheimer itu bahkan dia lupa ini ada di mana, ini hari apa. Ya nggak? Terus hal yang sepele atau yang kecil misalnya ya, siapa nama tetangganya gitu kan, atau siapa nama presiden saat ini gitu, dia bisa lupa. Bener. Dan sedikit cerita teman-teman, waktu saya umroh kemarin, ternyata salah satu orang dari rombongan saya itu ada yang suspek demensia, tapi belum bisa dikategorikan dia demensia yang organik atau yang Alzheimer ya. Jadi suatu ketika dia hilang dari rombongan kami, dia tersesat. Alhamdulillah kita bisa temukan dia. Kemungkinan penyebabnya karena penuaan, karena dia memang usianya sudah 70 tahun lebih. Dia ceritanya ternyata dia panik teriak-teriak di halaman Masjidil Haram karena panik. Terus kami jemput, bawa ke hotel, dan dia bilang dia mau pulang ke Banten sekarang. Waduh, saya mikir, iya sih, semua orang mau pulang ke kampung kalau sudah selesai ibadah. Tapi kan nggak sekarang juga. Kita masih ada rangkaian ibadah. Kita masih harus ke bandara dulu, harus transit dulu apa gitu kan. Dan tapi dia bilang sudah langsung pamit, sudah ya, pamit ya. Saya pulang ke Banten dulu gitu kan. Terus saya tanya, Bu, emang Ibu sekarang di mana? Sekarang saya di Jakarta katanya. Waduh, ini di Mekah. Dia bilang ini Jakarta. Nah, itu berarti ya udah ada satu ciri ya. Udah ada satu ciri yang mengarah dia ke inilah lupa yang lebih berat gitu ya. Tapi belum bisa saya tentukan dia apakah demensia atau bukan gitu ya. Sekarang kita lihat untuk poin yang kedua, masalah progresivitas. Kalau lupa biasa, klik. Lupa biasa ialah dia tidak progresif ya. Jadi yang awalnya hanya lupa kunci, lalu akhirnya lupa sama motornya. Nah, itu enggak. Biasanya orang yang lupa biasa tuh ya dia hanya lupa kuncinya saja. Dia lupa naruh motor di parkiran sebelah mana. Nah, itu biasa ya. Alzheimer tuh beda dengan pikun ya. Pikun itu ya ringan, masih pikun ya. Istilahnya kalau Alzheimer tuh pikun berat lah. Terus kemudian kita lihat yang Alzheimer progresivitasnya ya. Jadi Alzheimer itu mengalami progresivitas atau progresivitasnya nyata dari yang pikunnya ringan sampailah pikunnya berat. Nah, gitu loh ya. Sekarang kita lihat untuk yang hendaya. Yang hendaya kalau yang lupa biasa tidak disertai dengan hendaya. Orangnya masih bisa naik motor, orangnya masih bisa ikut rapat, orangnya masih bisa berpikir. Sedangkan kalau Alzheimer, ya.
dia mengalami hendaya, tidak bisa lagi makan sendiri, disuruh mandi sendiri dia bingung, jalan pulang dia bingung. Nah, itu loh maksudnya yang membedakan antara lupa biasa dan Alzheimer. Kira-kira bisa dipahami ya, teman-teman ya. Ini dia sedikit perbedaan antara lupa biasa dan Alzheimer. Oke, alhamdulillah bisa dipahami. Boleh kita klik lagi, teman-teman? Nah, ini Masya Allah, Alhamdulillah, selamat bergabung teman-teman yang barusan bergabung. Ada 920 orang yang bergabung. Terima kasih sudah berkenan belajar ya bersama saya. Alhamdulillah. Jadi Alzheimer teman-teman, ini menurut penelitian terbaru dan para ahli menyimpulkan, boleh diklik, Alzheimer itu sama dengan diabetes mellitus tipe 3. Jadi teman-teman, kemarin kan teman-teman pernah dengar diabetes mellitus tipe 1. Terus ada lagi diabetes mellitus tipe 2. Dan sekarang ternyata ada diabetes mellitus tipe 3. Nah, jadi diabetes tipe 1 itu adalah diabetes yang menyerang pada tubuh anak-anak. Kenapa? Karena terjadi kecacatan organ pankreasnya. Jadi bukan karena mereka makan gula, ya. Kemudian diabetes tipe 2 itu adalah yang bisa mengenai semua umur, yang mereka organ pankreasnya rusak karena konsumsi gula dan micin dan aneka makanan berbahan kimia berbahaya lainnya. Apakah itu rokok atau makanan yang berpengawet, ya. Dan itu semuanya yang bisa merusak organ pankreas. Sehingga terkenalah orang itu diabetes mellitus tipe 2. Dan sedangkan diabetes mellitus tipe 3 adalah penyakit diabetes yang hanya mengenai otak saja. Jadi bayangin ya teman-teman ya, diabetes mellitus tipe 2 itu kan satu badan. Sedangkan diabetes mellitus tipe 3 itu hanya menyerang otak saja. Jadi otaknya rusak. Bayangin tuh, penyakit gula hanya ada di otak saja. Nah ini progresnya seperti ini. Boleh diklik? Ya, diabetesnya yang hanya terjadi di dalam otak saja. Jadi badannya fresh aja. Badannya tidak terkena dampak diabetes, tapi hanya otaknya saja. Nah, inilah kenapa Alzheimer disebut diabetes mellitus tipe 3. Nah, ini update terbarunya nih, berdasarkan penelitian para ahli. Saya pun kaget ketika baca apa ya, pendaulatan seperti ini gitu ya. Boleh diklik lagi? Progresnya seperti ini kurang lebih. Yang pertama, otak tidak mendapatkan nutrisi. Iya dong, gara-gara terkena diabetes kan, resisten insulin. Insulin tidak bisa membawa nutrisi ke dalam sel otak. Jadi sel otak merasa lapar. Mana nih nutrisi saya mana? Mana karbo saya? Mana gula untuk saya? Mana? Sedangkan nutrisinya, gulanya tetap berputar-putar di dalam aliran darah otak. Sebetulnya ada. Cuman gula atau nutrisi tersebut tidak bisa masuk ke dalam sel. Sel apa? Sel otak. Nah, akhirnya apa? Otaknya mengalami, boleh diklik, otaknya mengalami peradangan dan stres oksidatif. Otaknya semakin banyak area otak yang rusak. Awalnya hanya setitik, lalu kemudian titiknya sudah mulai melebar jadi bulatan. Bulatan semakin membesar, semakin luas area otak yang terganggu atau yang rusak karena tidak mendapatkan nutrisi dengan baik, ya. Sehingga kemudian akan mengakibatkan, klik lagi, terjadinya kerusakan struktural dan fungsional otak. Nah, ini ada istilah struktural dan fungsional, ini sangat lekat dengan teman-teman ASN ya. Struktural itu artinya yang ada di dalam organisasi ya. Ada jadi ketua, ada jadi apa ya, kepala bidang, atau yang kalau organisasi swasta ya misalnya manajer, supervisi ya itu struktural. Sedangkan fungsional itu ya adalah ya misalnya kalau kita dokter jaga UGD gitu kan, atau perawatnya gitu kan. Nah, kalau di otak, struktural itu adalah sel-selnya dan fungsional itu adalah fungsinya. Ya cara berpikir, memorinya,
logikanya, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu fungsionalnya. Jadi, berawal dari resistensi, berawal dari nutrisi yang tidak bisa diserap ke otak, maka berujung kepada kerusakan otak. Nah, beginilah singkatnya perjalanan penyakit Alzheimer yang berawal dari diabetes mellitus tipe 3 sampai menjadilah Alzheimer. Begitu ya, teman-teman ya. Paham kira-kira, teman-teman? Ini mohon maaf, karena saya pakai handphone, jadi nggak bisa menanggapi penuh ya untuk chat-chat teman-teman yang mungkin masuk ke dalam kolom chat. Sampai dengan saat ini saya ngecek kok laptop saya masih belum bisa nyala. Nggak tahu kenapa ya, kodarullah lah. Mungkin harus diservis. Doakanlah Bapak Ibu ya bisa nyala lagi, bisa karena lebih enak memang kalau webinar itu ngisinya pakai laptop, jadi bisa ngeklik-ngeklik sendiri. Ya, tapi nggak apa-apa. Insya Allah tidak berkurang semangat kita untuk belajar pagi hari ini. Boleh diklik lagi? Iya, oke. Ini dia kabar Alzheimer di seluruh dunia. Ya, ini kabarnya nih yang bisa saya tampilkan. Hasil rangkuman saya mencari-cari berselancar di dunia maya. Ada setidaknya 3 data yang bisa saya sampaikan tentang Alzheimer dari seluruh dunia. Dan ini apakah ini jadi kabar buruk atau jadi kabar motivasi kita untuk hidup sehat ya? Yuk, boleh diklik. Yang pertama, jumlah penderitanya sampai dengan hari ini sudah mencapai 57 juta orang di seluruh dunia. Wow, lumayan banyak ya. Tapi kan kalau dibanding dengan total penduduk dunia kan ada 5 miliar ya. Jadi ya masih tergolong sedikit kalau dibandingkan dengan total keseluruhan penduduk dunia. 57 juta orang. Ya, tapi mari kita lihat data selanjutnya. Boleh diklik lagi. Jumlah suspek. Suspek itu tahu nggak? Suspek itu orang yang masih dicurigai. Ya, masih perlu pemeriksaan lanjutan. Sekitar 315 juta orang seluruh dunia. Jumlahnya lebih banyak ya rupanya ya. Tapi ini masih suspek. Suspek itu artinya ya dia belum tegak diagnosisnya. Oke, jumlahnya 315 juta orang. Sekarang data apa lagi yang bisa saya sajikan? Nomor 3 ialah jumlah kasus baru. Nah, ternyata pertumbuhan kasusnya ini sama dengan 10 juta kasus baru setiap tahun. Nah, ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk hidup sehat ya teman-teman ya. Motivasi hidup sehat kita supaya kita tidak masuk ke dalam antrian 10 juta orang selanjutnya di tahun yang akan datang. Ialah dengan menjaga pola hidup yang sehat, supaya kita dan badan kita serta otak kita terjaga kesehatannya. Oke? Nah, inilah data penting. Jadi, teman-teman, sebelum kita kemudian eh, belajar lebih dalam, kita harus tahu data atau kita harus tahu latar belakang ilmu yang akan kita pelajari ini seperti apa. Nah, inilah dia salah satu salah satu cara atau sarana kita untuk bisa mengenal ilmu kita lebih dalam dengan cara melihat data yang sekarang sedang terjadi di dunia tentang ilmu ini. Oke, begitu. Boleh diklik lagi. Nah, ini sedikit gambaran untuk gejala klinis Alzheimer. Kita bagi menjadi 3 ya. Gejala awal, gejala menengah, dan gejala lanjutan. Boleh diklik. Gejala awalnya apa ini? Gejala awalnya biasanya orang itu hanya lupa kejadian atau hal baru. Terus kemudian orang itu bingung, bingung waktu, bingung tempat gitu ya. Nah, seperti ibu tadi, salah satu orang rombongan umroh saya, bingung dia saat ini sedang di mana, dia mau pulang ke Banten, berarti dia masuk ke dalam, mungkin masuk ke dalam gejala awal, kalau memang dia Alzheimer. Oh, belum di screenshot halaman selanjutnya, halaman sebelumnya, boleh di back sebentar. Oke, monggo. Saya hitung 4 detik ya. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. Klik ke halaman selanjutnya. Oke, alhamdulillah sudah. Nah, ini gejala klinis yang awal. Terus kita lihat gejala klinis yang menengah. Nah, ini udah lebih berat ya. Tuh, lihat tuh. Kesulitan bahasa.
diajak ngomong nggak nyambung, dia ngomongnya nggak jelas, ya. Terus kemudian yang kedua, sulit urus diri. Nah, itu yang tadi saya bilang tuh ya, sudah muncul hendaya. Jadi kalau orangnya sudah mengalami hendaya, berarti dia sudah berada di fase menengah nih, sudah lebih berat daripada sebelumnya. Dan terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku ya artinya ya apa namanya? eh Mungkin yang tadinya dia aktif, terus tiba-tiba dia banyak diemnya, dia banyak merenungnya gitu ya. Atau sebaliknya, yang tadinya pendiam, dia jadinya eh, aktif berbicara ya. Kalau kita di ilmu kesehatan jiwa tuh ada namanya talk aktif ya, talk aktif atau logore. Talk aktif dan logore itu adalah tanda orang yang tiba-tiba jadi suka banyak ngomong, tapi ngomongnya itu nggak jelas. Ngomongnya itu hampir nggak bersambungan antara satu kalimat dengan kalimat yang selanjutnya. Nah, gitu loh maksudnya ya. Jadi artinya teman-teman kalau yang sekarang merasa suka ngomong, jadi belum tentu juga teman-teman mengalami Alzheimer. Belum tentu ya. Tadi saya nggak salah ada sekilas baca ini yang sebagian besar saya alami. Nah, tapi teman-teman, kalaulah teman-teman mengalami semua, bukan berarti teman-teman ini mengalami Alzheimer. Jadi saya menampilkan gejala klinis saat ini bukan berarti teman-teman lalu mendiagnosis dirinya sendiri, enggak. Ya, karena untuk pendiagnosisan Alzheimer atau gangguan jiwa lainnya itu harus melewati proses yang cukup panjang ya, dan harus di hadapan dokter gitu loh maksudnya ya. Terus kemudian untuk gejala klinis yang lanjut, yuk kita lihat. Gejala klinis yang lanjutnya apa? Tuh, kehilangan fungsi tubuh. Kemudian yang kedua, butuh perawatan total. Kehilangan fungsi tubuh itu artinya ya mungkin penglihatannya lemah, menghilang, pendengarannya menghilang, terus tangannya yang tadi bisa digerakkan lalu nggak bisa digerakkan. Nah, otomatis yang kemudian mengalami ini maka membutuhkan perawatan total, nggak bisa hidup sendiri, gitu ya. Apa nih? Zoom sampai jam berapa ya biar bisa balik cepat? Biasanya kalau regular class ini sampai jam 7 aja, Bapak Ibu. Beda kalau kita eksklusif class bisa sampai jam 8 pagi. Oke. Monggo kalau ada yang mau screenshot untuk slide yang ini, gejala awal, menengah, sampai ke lanjut. Kalau kita mau periksa ke rumah sakit poli apa ya, dok? Poli kesehatan jiwa. Itu. Poli kesehatan jiwa ya. Tapi kalau nggak ada, boleh ke poli saraf dulu. Poli penyakit saraf ya, dokter neurologi, dokter saraf. Ya, tapi kalau ada dokter jiwa langsung ke dokter jiwanya. Oke. Sip, sip, sip. Oh, Bu Amanah ngasih countdown ya. 25 menit lagi, Dok. Ya, siap. Masih panjang sih ya, alhamdulillah ya. Oke, sudah di screenshot. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Boleh diklik. Nah, ini dia nih. Apa? Ini eh, apa ya? Ini analogi, bukan analogi, ini simulasi. Kalau otak kita itu dibelah, tuh ya. Jadi ada hemisfer kanan dan ada hemisfer kiri ya. Ini hanya manekin saja, ini hanya apa mainan, bukan mainan, ini apa ya? Buatan saja dari plastik, dari bahan-bahan yang bukan organik ya. Jadi ini gambaran otak kita kalau dibelah, dalamnya itu seperti ini. Nah, ternyata Alzheimer itu merusak dua fungsi dan dua letak otak kita. Yang pertama adalah korteks. Korteks itu luas ya, makanya saya berikan 3 panah. Karena korteks itu adalah, itu tuh kayak, istilahnya korteks tuh kayak daging buah ya, daging otak kita tuh adalah korteksnya itu tuh. Dari belakang sampai ke depan itu semuanya termasuk korteks. Sedangkan hipokampus itu hanya di area yang saya tunjuk, di bagian dalam agak ke bawah. Nah, mari perhatikan. Korteks itu fungsinya banyak, tergantung letak. Kalau yang di bagian belakang itu fungsinya banyak, salah satunya untuk melihat. Melihat, melihat, aduh, kok melihat. Kemudian yang bagian depan itu area frontalis, korteks bagian lobus frontalis, fungsinya untuk berpikir, fungsinya untuk kebijaksanaan, fungsinya untuk leadership, fungsinya untuk berdoa,
membedakan mana yang baik dan buruk. Jadi, apa gejalanya tergantung di mana kerusakannya. Kalau rusak di bagian penglihatan, maka penglihatannya akan rusak. Kalau rusaknya di bagian frontalis, bagian depan, maka ya orang yang menderita Alzheimer, dia tidak bisa lagi berpikir. Dia tidak bisa lagi menimbang mana yang baik dan buruk. Makanya ada cerita saya pernah sampaikan, penderita demensia atau Alzheimer bahkan dia bisa minum air seninya sendiri. Dia bisa makan kotorannya sendiri karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Gitu ya. Lalu kemudian hipokampus itu fungsinya untuk mengkonversi memori, untuk mengubah memori jangka pendek ke jangka panjang. Nah, sedikit tambahan informasi teman-teman. Memori jangka pendek sebagian besar akan diubah menjadi memori jangka panjang secara normal oleh tubuh kita. Dan yang berperan di situ adalah otak. Syaratnya adalah supaya memori jangka pendek bisa diubah, disimpan ke bagian memori jangka panjang, syaratnya ada dua. Yang pertama adalah repetisi. Repetisi itu artinya diulang. Teman-teman baru mencoba skill baru, ada baiknya skill baru itu terus diulang. Apakah skill mengemudi, skill menjahit, skill olahraga, jangan cuma sekali, tapi diulang. Satu hari itu diulang, main lagi, ulangi lagi. Dan syarat yang kedua adalah tidur awal. Karena otak membutuhkan waktu yang terbaik untuk menyimpan memori jangka pendek ke jangka panjang kalau kita sudah deep sleep sebelum jam 11 malam. Pentingnya Pentingnya kita tidur awal karena salah satunya adalah mengubah memori jangka pendek kita ke jangka panjang. Nah, ini penting untuk teman-teman yang persiapan mau ujian atau persiapan mau sidang apa ya presentasi atau apa gitu kan mempelajari materi tersebut. Ada baiknya di saat itu tidak tidur larut, tidurnya awal supaya memori jangka panjang supaya memori jangka pendek di hari itu bisa dirubah ke memori jangka panjang lewat tidur awal. Jadi, paling tidak ada dua syarat memudahkan kita mengubah memori jangka pendek ke jangka panjang. Ialah yang pertama repetisi, diulang, pelajarannya diulang, keahliannya diulang terus di hari itu, baru yang kemudian tidur awal di malam harinya. Jam 9 malam sudah tidur. Habis sholat isya sudah persiapan tidur. Jangan bergadang. Nah, sistem kebut semalam memang terasa betul ada yang melekat. Tapi ketahuilah, ada yang melekat, ada yang lepas. Beda kalau kemudian kita sudah mempersiapkan dari jauh hari dan pada saat itu kita tidur awal. Kalau kita sudah mendapatkan memori jangka panjang, teman-teman, ya, keahlian tersebut bisa kita kerjakan tanpa perlu effort lebih. Beda ya, kalau kita baru awal-awal belajar naik motor atau belajar naik mobil, rasanya tegang, mata nggak bisa lepas dari pandangan ke depan, ya. Tapi kalau sudah jadi memori jangka panjang, bahkan sambil naik motor, mata kita bisa sambil kanan kiri, sambil kita nyanyi-nyanyi, naik mobil bisa sambil ngobrol, karena dia sudah jadi memori jangka panjang. Dan memori yang berkaitan dengan keahlian yang membutuhkan metode, keahlian yang membutuhkan apa namanya ya, tahap-tahap. Ya contoh seperti bawa motor, bawa mobil itu kan perlu tahap ya. Misalnya pertama buka pintu, masukin kunci atau yang pakai keyless, injek rem, terus nyalakan, terus kemudian masukin giginya, kemudian baru deh mesinnya jalan dan kita mengemudikannya. Itu kan berarti keahlian yang membutuhkan metode ya, keahlian yang membutuhkan apa ya namanya, step by step. Maka keahlian-keahlian tersebut semua memori jangka panjangnya disimpan di otak kecil. Otak kecil tuh kalau yang teman-teman mau lihat otak yang warnanya hijau di belakang tuh. Jadi kalau otak kecil kita rusak, yang tadi saya bilang Alzheimer, otak kecilnya rusak, maka dia sudah tidak bisa lagi melaksanakan keahlian yang berproses. Jadi kalau kayak contoh kayak makan itu kan yang langsung makan bisa ya, tidak butuh proses ya kan. Tapi kalau misalnya bawa motor, bawa mobil, apalagi yang misalnya berprofesi sebagai pilot, itu kan proses persiapannya panjang banget tuh. Dari mulai nyalain mesin
pesawat sampai pesawatnya bisa take off itu kan butuh prosedur yang panjang ya. Maka semua keahlian yang jenis keahliannya prosedural, maka semua memorinya disimpan di otak kecil. Nah, gitu ya. Paham semuanya? Nah, jadi tergantung kerusakannya di mana, maka tandanya menyesuaikan dengan letak kerusakan. Paham? Oke. Silakan kalau ada yang mau screenshot. Nah, tapi ini cuma gambar saja ya. Sedangkan penjelasannya ada di video tadi. Maksudnya saya jelaskan secara lisan. Oke, boleh diklik lagi. Nah, ini sedikit cara untuk mencegah Alzheimer ya teman-teman ya. Saya bagi menjadi 3 cara yang semestinya harus saling melengkapi. Cara yang pertama ilahiyah, cara kedua ilmiah, dan cara ketiga alamiah. Ini simpel banget. Siapapun pasti bisa melaksanakannya. Boleh kita klik yang ilahiyah. Wih, simpel banget. Tegakkan rukun Islam. Ada yang tahu rukun Islam apa saja? Boleh dibantu tulis di kolom komentar. Rukun Islam ada berapa? Ada 8 kah? Ada 10 kah? Atau hanya ada 5? Boleh diklik 5 itu kira-kira apa saja? Syahadat. Jangan diklik. Maaf, salah bukan klik. Maksudnya teman-teman yang tulis di kolom komentar ya. Jadi teman-teman, ternyata ajaran Islam sudah sangat-sangat lengkap dan sudah menitipkan cara kita untuk hidup sehat. Di antara rukun Islam ada sholat. Tempo hari kita sudah pernah mempelajari tentang cara sholat yang membawa kesehatan. Posisi ruku yang sempurna, posisi sujud yang sempurna, posisi tahiyat yang sempurna, itu semuanya fungsinya untuk menyehatkan otak kita. Kemudian apalagi? Quran. Quran semakin dibaca, semakin menyehatkan otak kita. Kerasa loh, Bapak Ibu, kalau kita itu baca Quran dengan tajwid yang benar, dengan makhorijul huruf yang benar, maka otak kita tuh seperti kontraksi. Setiap kali membaca, kita tuh langsung sebenarnya sedang melatih otak kita itu untuk responsif. Apalagi kalau teman-teman sambil membaca, sambil menghafal. Berarti sambil melatih responsifnya otak, sambil melatih juga memori otak. Masya Allah, tabarakallah, lengkap. Kemudian rukun Islam selanjutnya ada haji atau belum ya, puasa dulu ya. Puasa itu juga sama bantu memperbaiki otak dan menyehatkan otak. Siapa yang ikut kelas All You Can Heal kemarin bersama saya di angkatan pertama, kita membahas lengkap tentang puasa. Ada ada grading puasa mulai dari sekian jam sampailah 24 jam. Semakin lama puasa, fungsinya semakin banyak. Salah satunya adalah apa? Human growth hormone. Human growth hormone baru diproduksi kalau kita puasa di atas 16 jam. Artinya kalau kita puasa dalam waktu yang cukup lama, seluruh bagian badan kita akan diperbaiki secara otomatis, secara alami oleh human growth hormone. Dari yang otak kita sudah mulai agak error-error, kemudian diperbaiki dengan cara yang alami. Lewat apa? Puasa. Terus kemudian yang selanjutnya haji atau umroh bagi yang mampu. Tadi di awal saya cerita, umroh ataupun haji, inti ibadahnya adalah jalan kaki. Kurang lengkap apalagi penjelasan tentang manfaat jalan kaki. Salah satunya adalah untuk kesehatan otak, teman-teman. Kesehatan otak itu bisa kita peroleh dengan olahraga yang paling ringan adalah jalan kaki. Ya, beruntung nih teman-teman yang sudah ikut All You Can Heal. Dapat lengkap penjelasannya kemarin. Jadi, cara ilahiyah untuk mencegah Alzheimer dan penyakit lainnya adalah tegakkan rukun Islam. Kita itu Islam. Jangan misah-misahin Islam dengan ajaran-ajaran lainnya. Jangan. Maksudnya jangan memisahkan ajaran-ajaran Islam di dalam Islam itu, gitu ya. Harus kita laksanakan secara kafah. Semuanya kita laksanakan. Kemudian yang kedua, tegakkan rukun iman. Iman kita kepada Allah. Ya Allah, ya, jadi kita berdoa, ya Allah, hamba ingin sehat, hamba ingin bisa melaksanakan ibadah secara maksimal, gitu ya.
Rukun iman ada 6. Kita yang pertama adalah pada Allah. Berdoalah pada Allah. Berdoa pada Allah minta kesehatan. Ya, dan rukun iman seterus-terusnya sampailah koda dan kodar. Ya, kodo dan kodar. Kita percaya bahwa takdir itu sudah Allah tentukan dan kita bisa ikhtiar. Kita bisa ikhtiar untuk hidup sehat. Nah, itulah kodar ya. Sip, alhamdulillah. Sekarang yang cara ilmiah kita buka. Cara ilmiah mencegah Alzheimer. Bekam sunnah dan teknik grounding. Bekam sunnah ya banyak titik-titik sunnah yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dipraktekin. Satu titik yang saya anjurkan untuk kesehatan otak kita ialah di titik umum mugis, di titik puncak kepala, bekam dengan satu kop. Tapi syarat bekam dari saya sebagai dokter, pilihlah terapis yang bertanggung jawab. Pilih terapis bekam yang sudah berkompetensi, yang sudah punya sertifikat resmi dari pemerintah. Dan lakukanlah teknik bekam dengan cara yang steril, dengan cara yang bersih dan suci. Ya, jadi kalau misalnya di sekitar Anda ada dokter yang bisa bekam, nah itu bonus tuh. Hebat tuh ya. Tapi memang faktanya masih sedikit dokter-dokter dan perawat-perawat yang belajar tentang bekam. Bahkan ada sebagian dokter, rekan-rekan sejawat kami juga yang masih menganggap bekam sunnah itu tabu. Sayang banget sih, padahal bekam itu adalah, padahal bekam sunnah itu adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Rasul kita menganjurkan bekam. Jangan sampai kita menjadi bagian orang yang menghalangi orang untuk mencintai sunnahnya Nabi Muhammad. Ya. Terus kemudian teknik grounding. Nah, ini pernah di kesempatan yang lalu dan di All You Can Heal pernah saya jelasin tentang grounding juga ya. Teknik grounding ini banyak manfaatnya. Teman-teman jalan kaki nggak pakai sendal silakan. Itu juga salah satu teknik grounding. Menukarkan energi negatif dari badan kita untuk ngambil energi positif dari bumi masuk ke dalam badan kita. Gitu loh teman-teman. Atau sekedar hanya berdiri di halaman rumah, tidak pakai sendal. Tapi ingat ya, habis apa jalan kaki atau habis berdiri tanpa sendal harus segera cuci kaki. Takutnya ada bakteri atau cacing tambang yang masuk ke pori-pori kaki kita. Wah, nanti ini ya, jamaah meaningful waste jadi cacingan, jangan sampai. Bagaimana dengan bekam kering ya, beda cerita. Nggak cocok kalau untuk Alzheimer, beda fungsi ya. Terus kemudian yang alamiah, kita lihat. Kita klik alamiah. Nah, ini simple aja, makanan halalan dan yang toyib. Makanan halalan toyiban. Makanan yang halal dan yang membawa kebaikan. Toyib itu maknanya adalah baik dan membawa kebaikan. Saya udah pernah jelasin kan, makanan yang toyib seperti apa? Ialah makanan yang masih segar atau yang masih bernyawa. Makanan yang berpasangan dan makanan yang ada di sekitar kita. Teman-teman sekarang tinggal di Bandung. Nggak perlu repot-repot cari makanan yang ada di Eropa. Cari makanan yang ada di Thailand. Walaupun itu juga betul bagus, tapi yang lebih bagusnya adalah dengan mensyukuri nikmat makanan yang ada di sekitar kita. Karena Allah pasti melahirkan. Allah menciptakan kita beserta dengan obat-obatan di sekitar kita. Dan itu bijaksana. Maha bijaksananya Allah. Allah sudah menitipkan apa makanan yang paling cocok untuk kita adalah yang di sekitar tempat kita lahir dan dibesarkan. Produk lokal, ya. Ada apa? Ada kelapa, ada semangka, ada apa lagi? Beras, ada buah-buahan ya. Contohnya banyak sekitar kita buah-buahan. Kemudian olahraga yang teratur, itu udah pasti ya. Jalan kaki boleh, olahraga angkat beban boleh, ya. Dan yang ketiga, mindfulness. Mindfulness ini artinya hidup dengan penuh kesadaran. Sholat dengan penuh kesadaran untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, olahraga dengan penuh kesadaran untuk supaya masa tua kita bahagia. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi bukan semuanya berdasarkan tren. Kita ikut atau mengerjakan semua sesuatu harus hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, itu bahaya. Lebih baik kita mengerjakan sesuatu dengan mindfulness, dengan penuh kesadaran. Oke? Boleh diklik lagi atau mau di screenshot dulu, monggo silakan. Wah, sering multitasking katanya. Nggak apa-apa sih selama kita mengerjakan semua itu dengan kesadaran penuh. Sudah? Sudah di screenshot ya? Kalau yang mau screenshot silahkan.
Dah, boleh diklik. Ya, syukron, jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya teman-teman. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan qadarullah sampai dengan sekarang laptopnya masih belum bisa nyala. Kayaknya sudah uzur, sudah harus diperbaiki. Doakan ya teman-teman ya. Bisa hidup kembali setelah diperbaiki nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman, em, beruntungnya memang teman-teman kemarin yang sudah ikut All You Can Heal angkatan pertama, karena dikupas tuntas secara lengkap bersama saya di All You Can Heal angkatan pertama. Waktu itu kuota yang kita terima hanya 150. Sedangkan yang mendaftar, konon kabarnya mencapai 300 orang yang mendaftar. Sehingga karena cuma 150 orang yang diterima, masih ada 150 orang lainnya atau bahkan lebih yang udah mulai sering nanya, kok saya nggak dapat kesempatan? Kapan dok yang kedua? Kapan dok? Dok, saya pengen ini, ya gitu ya. Maka kabar baiknya, kabar bahagianya teman-teman, kita pun akan segera rilis All You Can Heal angkatan kedua. Silakan klik atau ketik di kolom komentar siapa yang mau ikut All You Can Heal angkatan kedua. Boleh ketik mau di kolom komentar kolom komentar untuk ikut All You Can Heal angkatan kedua. Boleh ketik mau, saya mau. Atau yang angkatan pertama mau mengulang ilmu atau menambah update ilmu, silakan. Karena saya nanti di All You Can Heal yang kedua, saya akan sisipkan updatean-updateannya ya. Dari buku-buku baru yang saya baca atau ilmu-ilmu yang saya pelajari gitu ya. Boleh, wih, Masya Allah, ini pada mau semua, mau ikut belajar di All You Can Heal angkatan kedua. Dan kabar baiknya adalah, insya Allah, All You Can Heal angkatan keduanya nanti bukan rekaman, tapi langsung kita webinar seperti ini. Ya, jadi bisa tatap muka secara online, secara langsung, bukan nonton rekaman. Ya, monggo. Dan kabar baiknya teman-teman, ini ada voucher dan ini siapapun bisa mendapatkannya. Boleh ditampilkan, admin, apa ini? Kabar bahagianya ialah ada 10 voucher bernilai 15% buat teman-teman yang mendaftar paling cepat. Jadi untuk 10 orang pertama yang mendaftar All You Can Heal akan mendapatkan diskon 15% dari mahar atau biaya pendaftaran All You Can Heal angkatan kedua. Wow, lumayan nih. 15% lumayan. Bisa untuk bensin, bisa untuk makan, bisa untuk beli cemilan. Monggo, silakan yang mau daftar, klik link yang sudah dibagikan oleh admin. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk 10 orang pertama yang mendapatkan diskon 15% ini. Dan pantengin terus untuk launching dari All You Can Heal angkatan kedua. Kapankah itu? Nah, silakan pantengin aja terus. Kapan kelas ini akan kita buka? Ya mungkin dalam waktu cepat. Ya, tapi nggak besok juga, nggak. Tenang aja ya. Masih ada waktu untuk ngumpulin uang. Allah, kayak maharnya mahal aja. Enggak kok. Boleh tanya ke teman-teman yang di angkatan pertama, nggak sebanding antara mahar yang ditunaikan dibanding dengan ilmu yang didapatkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, demikian teman-teman. Mungkin kalau Kang Reza, kalau boleh diizinkan oleh Kang Reza dan admin, mungkin boleh nih Kang, satu orang kita ajak untuk ngobrol, ceritakan testimoni yang sudah ikut All You Can Heal angkatan pertama kemarin. Satu orang mungkin, silakan. Dan mungkin satu orang ini mendapatkan hadiah voucher juga, 15% untuk ikut kelas selanjutnya. Apakah dia mau ikut kelas All You Can Heal angkatan kedua, atau kalau nanti Dokter Gustaf ada kelas yang selanjutnya atau kelas yang berbeda dari All You Can Heal, dia dapat voucher 15%. Ya, boleh disampaikan siapa yang mau nih berdasarkan instruksi dari Kang Reza. Monggo, saya kembalikan dulu kepada Kang Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukron jazakallah khair dokter. Pagi hari ini sudah membersamai kami keluarga besar Meaningful Ways nih. Masya Allah banget ya. Hampir 1.000 partisipan yo yang Allah hadirkan pagi hari ini. Tadi 940 lebih ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu seperti biasa nih ya. Saya pengen tahu dulu nih. Kira-kira biasanya kan saya kalau nanya dapat apa sih pagi hari ini di webinar kita gitu ya. Nah, spesial hari ini yuk coba saya minta tolong boleh nggak berikan satu dua katanya di Instagram kami. Nah, biar kita tahu nih. Cuma kakak admin boleh dibagikan link Instagramnya. Tolong bagikan apa perasaan, apa kesannya. Satu kata aja cukup, satu atau dua kata. Misalkan materi hari ini keren, atau amazing, atau apapun yang Bapak Ibu mendapatkan dari pertemuan pagi hari ini. Boleh dibantu dimatikan dulu kolom chatnya kakak admin. Nah itu, silahkan di postingan yang, nah itu dia tuh. Silahkan klik yang ada di Kak Hadijah. Dan jangan lupa juga di-follow ya, karena qadarullah akunnya Dokter Gustaf itu yang lama kemarin sempat terban ya dok ya. Jadi ini baru mulai lagi akun Instagramnya. Jadi sekalian nih, yuk selain di-follow akun meaningfulways.medianya, di-follow juga akun Dokter Gustafnya. Nah itu ada postingan yang kita kolaborasi antara Meaningful Ways dan juga Dokter Gustaf. Yuk, bagi yang mendapatkan manfaatnya, coba diklik, klik linknya nih yang ada di kolom chat. Gimana perasaannya setelah mendapatkan materi yang luar biasa pagi hari ini? Dan ini kita mengadakan secara gratis, Bapak Ibu, terbuka untuk umum. Siapa aja boleh ikut gitu ya. Maka nanti kalau misalkan ada program-program lagi yang seperti ini, silahkan untuk mengajak keluarga, kerabat, saudaranya gitu ya. Silahkan. Pokoknya saya berikan kesempatan untuk memfollow, komen, pokoknya kita energi positif kita alirkan keluar sana ya. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang mau bergabung, mau join bersama webinar Meaningful Ways siap pagi. Dan tadi melanjutkan apa yang Dr. Gustaf sampaikan, jadi diskon 15% itu untuk batch kedua All You Can Heal bagi yang daftar kelas Healing Inside Out ya dok ya, gitu ya? Iya, betul. Nah, jadi nanti 10 orang yang daftar Healing Inside Out hari ini akan mendapatkan diskon 15% untuk All You Can Heal batch kedua nanti. Dan ini berita Ya, baik banget. Alhamdulillah nanti kelasnya tidak rekaman, tapi kita akan live lagi ya Dak ya. Waduh. ya Dan betul. untuk Healing Inside Out ini kesempatan terakhir ya untuk early bird-nya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Karena ini kelas persembahan spesial banget gitu ya dari Meaningful Ways. Alhamdulillah ketemu waktu yang pas nih bersama Dokter Gustaf dan juga Bunda Anik nanti bergantian memberikan materi untuk kelas Meaningful Impact dengan tema Healing Inside Out. Nah, jadi silahkan kalau yang mau daftar, yang mau tanya-tanya pagi hari ini mumpung masih early bird boleh banget. Dan tadi juga Dokter Gustaf minta satu orang yang ingin membagikan perasaannya atau testimoninya bagi teman-teman yang sudah pernah ikut All You Can Heal itu seru banget sih. 11 pertemuan kita belajar bareng bersama Dokter Gustaf. Nah ini alumninya mungkin boleh ya. Bagi alumni All You Can Heal yang mau berbagi ada. Oh Boleh buah satu mana orang nih? cerita Buah mana dok? singkat. Nah, buah mana boleh, monggo. Mana kok hilang lagi ya? Bu Amanah. Kita ke Bu Amanah dulu ya. Mana tadi Bu Amanah? Hilang. Nah Bu, boleh Bu. Apa yang mau dibagikan nih setelah belajar bersama Dokter Gustaf di All You Can Heal? Terima kasih Kang Reza untuk kesempatannya dan Assalamualaikum dokter dan juga Kang Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bunda Mana silakan. Alhamdulillah bisa ketemu dokter lagi. Setelah Alhamdulillah. pulang dari umrah baru ketemu. Alhamdulillah. Rasanya mengikuti kelas dokter Gustaf yang pertama itu ya, Masya Allah banget. Nggak ada kata-kata lain selain itu. Terus apa ya, yang materi yang dipaparkan itu dijelaskan secara detail dan mudah dipahami. Yang mungkin di kelas lain tidak dirinci, di situ kita dapat penjelasan yang kok di tempat lain atau misalnya kita ngikutin berita, nyari informasi tentang kesehatan ya dok ya, tentang kesehatan Mm-mm. holistik. Sama itu, kalau misalnya kita belajar dari YouTube misalnya atau datang ke Ya, kajian
dokter A atau dokter B. Mungkin Mm-mm. yang beliau belum sampaikan ini dilengkapi nih di dokter Gustaf gitu. Masya Masya Allah, Allah. ilmunya Alhamdulillah. lengkap banget, dikupas tuntas. Kayaknya rasanya belajar berapa kali pertemuan ya, 9 kali pertemuan ya dok. Kayaknya masih kurang Iya. gitu. Kayaknya Waduh, ya, Masya Allah. ditanya boleh gitu. Nah, Mm-mm. alumni ini dapat diskon, wah lumayan ya dok. Kalau misalnya nanti peserta boleh deh gitu kan. Pokoknya dok, Mm. pokoknya yang ikut rugi, rugi banget gitu. Nanti kalau udah tahu eh, materinya seperti apa yang disampaikan, pasti berasa kurang, belajar Masya bersama Allah. kurang gitu. Dan Siap. manfaatnya luar biasa. Kalau kita mau menerapkan itu, insya Allah sehat lahir batin ya. Karena di Alhamdulillah. nanti tidak Masya, cuma ditujukan untuk hidup sehat secara fisik, tapi juga secara rohani dan secara tauhid itu insya Allah dokter juga menguatkan di situ ya. Mm-mm. Ya, terima kasih banyak dokter. Semoga ilmunya Alhamdulillah. makin amin, amin. makin banyak yang merasakan manfaat dari kelas dokter. Siap. Sehingga makin banyak yang sehat, makin banyak yang bisa beralih ke pengobatan holistik karena saya tidak menyalahkan obat kimia, tapi yang pasti obat kimia yang sependek pengetahuan saya itu pasti ada efek sampingnya yang dimana efek sampingnya itu tidak sebahaya herbal ya. Kalau herbal kan asal itu kan dari alam buatan Allah, ciptaan Allah, asal kita bisa dan cari tahu Mm-mm. ilmu bagaimana penggunaannya gitu kan, belajar kepada dokter Gustaf, kepada dokter Rianti juga gitu. Insya Allah jauh lebih aman dan mungkin beberapa penyakit degeneratif pun bisa kita hindari ya, kita cegah dengan menerapkan pola hidup sehat yang dokter Ya, sampaikan. Terima kasih banyak dokter. Alhamdulillah. Sami-sami, Allah. Bunda Amanah. Makasih juga Kang Reza. Sehat walafiat selalu Kang Reza. Amin Masya ya Allah. robbal alamin. Terima kasih ya, Sehat-sehat. Bunda Amanah. Ya, makasih banyak. Baik, Bunda Amana, Masya Allah ya. Nih beliau salah satu yang mengikuti kelas-kelas Dokter Gustaf. Dan terima kasih juga nih kepada Bapak Ibu, keluarga besar Meaningful Ways Kang dimanapun Reza, berada. Ya dok, izin. Sebelum ditutup mungkin, saya cerita inspiratif dulu sedikit. Jadi, teman-teman, 1 hari sebelum saya berangkat umroh kemarin, saya mendapati sebuah ujian yang mungkin bagi sebagian orang cukup berat, yaitu apa? Saya kehilangan akun Instagram saya. Dan di mana akun Instagram itu yang sebelumnya sudah punya follower sampai 221 ribu orang. Yang di mana akun Instagram itu pun saya gunakan untuk berbagi manfaat, berbagi informasi kesehatan, berbagi kebaikan untuk orang lain. Dan qadarullah, 1 hari sebelum saya berangkat umroh, itu ujiannya ditutup dengan alasan yang tidak masuk akal menurut saya. Saya pun nggak ngerti alasannya apa, kenapa saya dituduh seperti itu. Kemudian sudah saya coba ajukan banding, karena biasanya kalau sebelum Instagram menutup akun itu biasanya akan memberikan kesempatan kita untuk ajukan banding. Ya, kemudian saya kirimkan banding kepada Instagram. Qadarullah malah ketika saya mengajukan banding, malah seketika itulah akun saya dinyatakan ditutup oleh Instagram. Saya nggak ngerti kenapa itu terjadi. Nah, maka oleh sebab itu, saya kemudian membangun atau membuka akun Instagram yang baru dengan nama dr.gustavianza. Mohon bantuannya sekiranya teman-teman, mohon dibantu untuk saya bisa mengembangkan akun Instagram yang baru ini. Namanya dr.gustavianza. Atau kalau teman-teman ketik Gustavianza udah muncul sih. Jadi mohon dibantu teman-teman follow akun baru saya, Gustavianza ya. Nanti insya Allah akan saya follow balik. Jadi sebetulnya saya itu kalau di follow orang pasti saya follow balik. Kalau saya ngajakin orang nge-follow pasti saya follow balik. Beda halnya kalau orang datang tiba-tiba follow, saya nggak kenal dia siapa, jadi saya nggak tahu, nggak bisa nge-follow balik mereka. Ya, jadi kalau saya ngajakin seperti ini, pasti saya akan memfollow balik orang-orang tersebut. Jadi supaya interaktif, mungkin nanti bisa saling bertukar informasi. Ya, monggo teman-teman supaya gaung informasi yang kita tuangkan di Instagram ini bisa semakin besar dengan bantuan followingnya teman-teman. Ya, lewat follow Instagram baru saya. Terima kasih mungkin buat aduh jatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan untuk follow akun Instagram saya yang baru. Insya Allah nanti saya follow balik.
Cuman kodarullah IG saya lagi kena banned lagi oleh Instagram, belum bisa ngefollow balik. Mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan. Saya nggak ngerti kenapa ujian ini selalu datang ya. Jadi udah ditutup akun besar, bikin akun baru, terus kemudian dapat lagi banned lagi dari Instagram. Saya tidak bisa ngefollow orang, tidak bisa ngefollow balik, dan tidak bisa biasanya nggak bisa posting lebih dari satu dalam satu hari. Dan ini mohon ditunggu teman-teman, nanti akan saya follow balik kalau hukumannya sudah selesai. Jadi nggak akan bisa saya ngefollow balik hari ini, nggak akan bisa. Tapi silakan teman-teman follow dulu, nanti akan saya follow balik kalau sudah selesai masa hukumannya. Siap, Demikian, terima kasih Kang Reza. siap Kisah dokter. inspiratifnya. Masya Allah, ini inspirasi banget buat kita semua ya. Dan Bapak Ibu, terima kasih banyak juga nih. Setelah saya cek lagi nih, Masya Allah banyak banget yang sudah like and comment 75 bahkan per tadi gitu ya. Dan silakan bagi yang belum dikasih lagi mungkin linknya. Nah nanti dari postingan ini Bapak Ibu bisa sekalian follow akunnya Dr. Gustaf dan juga akunnya meaningfulways.media gitu ya. Jadi setelah komen mungkin bisa diklik follow Meaningful Ways Media dan Dr. Gustaf Pianza. Alhamdulillah ya terima kasih banget nih. Memang militansi keluarga besar Meaningful Ways ini luar biasa dok. Masya Allah, Allah. Mudah-mudahan Keren. mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua ya. Amin ya Allah. Karena kita sedang berjuang menebarkan ilmu yang bermanfaat, menebarkan kebaikan, mudah-mudahan Allah ridhoi gitu ya. Itu mungkin terima kasih banyak sekali lagi tuh, ada komen-komennya tuh di layar ya. Terima kasih banyak Ya, bagi yang Masya belum, Allah. sok ditungguin pokoknya mah Siap. kita sebarkan kebaikan ini ke seluas-luasnya. Dan dokter izin sebelum saya serahkan penutup kepada dokter seperti biasa saya menginfokan lagi nih, khawatir teman-teman ada yang misinformasi. Jadi untuk kelas dokter Gustaf yang terdekat itu adalah kelas Healing Inside Out. Insight bersama Bunda Anik. Itu bersama Bunda Anik. Ini kelasnya insya Allah akan dilaksanakan bulan Oktober nanti. Dan hari ini terakhir untuk early bird-nya. Adapun kelas All You Can Heal Batch 2 nanti sedang kita persiapkan. Dan yang sudah mendapatkan diskon 15% sudah habis. Ternyata tadi langsung gercep banget. Wow. Udah ada 5 orang yang konfirmasi. Udah ada yang langsung daftar kelas Dr. Gustaf dan Bunda Anik dan nanti akan Masya kakak Allah. admin hubungi ya karena sudah konfirmasi juga. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu karena kalau daftar hari ini kelas Healing Inside Out ini masih early bird. Hari ini hari terakhir. Jadi ini Hmm. untuk beberapa sesi bersama Dr. Gustaf dan juga Bunda Anik gitu ya. Jadi Ya, amankan, pastikan untuk bisa mengikuti kelas beliau. Walaupun kelas reguler, insya Allah kita akan hadir di Kamis depan ya. Nah, ini dia Masya Allah. untuk informasi lebih jelasnya, mungkin bisa dibaca dulu, bisa di capture dulu, dan ini informasinya. Mulai 19 Oktober, 4 sesi eksklusif bersama Bunda Anik dan juga Dr. Gustaf. Insya Allah. Saya sudah daftar, terima kasih kakak yang sudah daftar. Silakan yang belum daftar, segera cek keranjang kuningnya ya. Udah pantas belum dok nih jadi host live? Udah. Udah cocok. Tinggal kasih barang-barang di belakangnya ya. Di etalasenya. Ya, itu mungkin untuk hari ini sebelum ditutup seperti biasa kita Ya, sempurnakan cukup kan? pertemuan kita pagi hari ini. Ada meaningful statement dok pagi hari ini satu kalimat untuk kita semua mangga dok. Ya, jaga kesehatan untuk masa depan kita atau masa tua kita. Jangan sampai masa tua kita sibuk untuk antri obat. Sebaliknya, masa tua kita sibuk antri tiket jalan-jalan ke luar negeri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah, dokter, hatur nuhun, terima kasih banyak sekali Hatur lagi. nuhun, terima kasih. Energi yang luar biasa pagi hari Masya ini Allah. mudah-mudahan ngalap berkah juga nih yang baru pulang dari umroh banyak malaikat tuh Amin. yang Insya di Allah. belakang dokter Gustaf pagi hari ini membersamai ya. Mudah-mudahan kita kebagian berkahnya. Dan akhir kata Bapak Ibu jangan lupa untuk follow-follow Instagram, YouTube dan pastikan juga terdaftar menjadi Meaningful Ways Group ya. Itu ada grup regulernya silahkan diikuti. Bagi yang mau join lebih lanjut juga lebih dalam menjadi pilar utama keberadaan Meaningful Ways boleh bergabung menjadi keluarga besar MSP, Meaningful Support Program. Itu keluarga yang mana setiap hari kita saling mengingatkan, menguatkan dalam kebaikan insya Allah ya. Nggak sabar belajar bareng pemateri kesayangan Bunda Anik dan Dokter Gustaf. Ya ditungguin kakak ya, yang sabar kakak ya. Itu mungkin untuk hari ini Bapak Ibu sekali lagi terima kasih banyak dan mudah-mudahan penuh keberkahan hari ini di hari Kamis yang semakin manis untuk kita semua insya Allah dan kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanaka Allahumma bihamdika Subhanallah. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum berkah selalu wassalamu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kirimkan doa-doa terbaik Dr. Gustaf. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Kang Reza. Oh, dokter. Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Atur Khair, Kang Reza. bertabur cinta, Masya Allah. Dokter Jumpa di Baitullah. doa-doanya Sekolah Kak Reza. ini gimana ya jadinya? Assalamualaikum. Penjagaan. Izin tes.